لأننا أقترفنا وآلنا أسرفنا على لظى أسرفنا. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi khalaqal insana wa sa'iril makhluqat walladzi 'allamal insana ma lam ya'lam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu asyraful anbiya'i wal mursalin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Faya ibadallah, usikum wa iyaya bittaqwallah wa ta'atihi la'allakum turhamun. Jamaah Jum'ah yang berbahagia, salah satu bacaan penting dalam salat adalah membaca surah Al-Fatihah. Sekurang-kurangnya 17 kali Islam membacanya setiap hari. Di antara kalimat terpenting di dalam salat, di dalam surah Al-Fatihah, ialah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu kami menyembah dan hanya kepadamu kami meminta pertolongan. Lagi-lagi kita ikrar kepada Allah SWT untuk beribadah hanya kepadanya. Kita tidak bergeser sedikit pun dari kondisi ini. Seluruh hidup kita baktikan kepada Allah SWT. Jika kita ini senada dengan tujuan penciptaan manusia, Allah SWT berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk mengabdi kepadaku. Quran surah Az-Zariyat ayat 56. Hadirin yang mulia, yang paling penting dari itu semua adalah bagaimana membuktikan janji-janji yang selalu kita ucapkan dan kita ulang-ulang setiap hari itu. Kita khawatir jika nanti apa yang kita ucapkan dengan kenyataan jauh berbeda. Bila demikian, apa bedanya dengan orang-orang munafik? Bahwa berdasarkan hadis Rasulullah SAW, bahwa tanda-tanda orang munafik itu ada 3. Jika ia berbicara berbohong, jika ia bersumpah dia berkhianat, jika ia berjanji dia mengingkari. Begitulah rambu-rambu yang disampaikan baginda Rasulullah SAW. Karenanya kita harus benar-benar mengabdi seluruh hidup kita untuk Islam, hidup dalam Islam dan untuk Islam. Yang pertama-tama harus kita lakukan adalah memahami tujuan hidup itu sendiri. Kita harus tahu dan yakin bahwa hidup ini memang untuk beribadah, bukan untuk main-main. Allah menciptakan dunia seisinya ini punya tujuan. Tidak ada sia-sia dan tidak ada yang tidak berguna. Bagaimana firman Allah SWT, "Afahasibatum annama khalaqnakum abasan wa annakum ilaina la turja'un. Fata'ala Allahul malikul haqqu la ilaha illa huwa rabbul arsyil karim." Apakah kamu mengira bahwa kami menciptakan kalian sia-sia dan bahwa kalian tidak akan dikembalikan kepada kami? Maka Allah Maha Tinggi, Allah Maha Raja yang sebenarnya. Tiada Tuhan selain Dia yang mempunyai arsy yang mulia. Quran surah Al-Mu'minin ayat 115 sampai 116. Jamaah yang berbahagia, karena Allah SWT menciptakan kita tidak main-main, maka juga kita harus serius dalam hidup ini. Pengabdian dan ketaatan kita kepada Allah SWT tidak boleh asal-asalan. Beribadah kepada Allah harus dijadikan prioritas. Jangan sampai ibadah hanya dijadikan kegiatan sampingan.
Manfaat dari ibadah ini bukan untuk Allah, tapi semata-mata untuk kita sendiri. Allah tidak butuh apa-apa dari kita. Jika seluruh jin dan manusia sejak diciptakan hingga sekarang patuh dan tunduk kepada Allah, tidak sedikit pun menambah kekuasaannya. Begitu pula sebaliknya. Jika semua makhluk ingkar kepada Allah, tidak sedikit pun mengurangi kebesarannya. Hadirin yang mulia, perbedaan orang kafir dengan orang yang beriman dalam memandang kehidupan dunia itu amat jauh. Orang kafir memandangnya sebagai satu-satunya kehidupan, sedangkan orang mukmin memandangnya sebagai jembatan menuju kehidupan yang hakiki. Orang kafir memandang dunia ini sebagai tempat untuk bersenang-senang dan melampiaskan segala keinginan. Sementara orang mukmin memandang dunia ini tempat menanam. Buah tanam itu tidak harus dinikmati sekarang, tetapi ditunggu pada kehidupan akhirat nanti. Jemaah Jumat yang berbahagia, selain mengerti dan memahami arti dan posisi kehidupan dunia, kita pun harus selalu ingat mati. Kematian itu sebuah kepastian. Setiap yang bernyawa pasti akan mati. Itulah sebab kita tak perlu takut mati. Yang kita takuti adalah kehidupan setelah mati. Sebagaimana firman Allah SWT, kullu man 'alaiha fanin wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Yang artinya semua yang ada di bumi ini akan binasa dan tetap kekal zat Tuhanmu yang mempunyai kebesaran dan kemuliaan. Quran surah Ar-Rahman ayat 26 sampai 27. Hadirin, jika kita sudah tahu tujuan maksud hidup, memahami arti dan posisi kehidupan dunia ini, tahu dan meyakini bahwa kepastian mati, maka tiada jalan lain kecuali pasrah diri kepada Sang Ilahi. Kita siap diatur dan mentaati seluruh peraturan Islam tanpa reservi. Untuk itu kita perlu mempelajari dan mengerti syariat Islam. Kita berjalan di atas sebuah kepastian, yaitu jalan keselamatan. Jika sudah kita temukan jalan ini, tidak perlu lagi tengok kanan, tengok kiri. Lurus saja mengikuti rel seperti kereta api. Bagaimana firman Allah telah menjelaskan dalam surah Yasin, Al-Yawm bismillahirrahmanirrahim, Al-Yawm nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Bahwasanya pada hari kiamat nanti kita semua akan diperkumpulkan, akan dipertanyakan. Yang akan ditanyakan itu tangan kita, yang berbicara itu tangan kita, dan yang akan menjadi saksi itu adalah kaki kita. Mulut kita tidak bisa berkata apa-apa, mulut kita dikunci, mulut kita ditutup, sehingga kita tidak bisa berkutik. Hadirin, meskipun tekad dan komitmen sudah bulat, bukan berarti tantangan sudah selesai. Justru di sini tantangan dan cobaan akan datang silih berganti. Setan tidak pernah rela kita berada dalam bimbingan iman. Setan adalah musuh bebuyutan manusia yang tidak senang masuk neraka sendirian. Mereka akan menggalang kekuatan untuk mempengaruhi manusia. Jika tanggung-tanggung mereka membuat konspirasi untuk menghabisi umat Islam atau umat Muhammad SAW. Bahwasanya Rasulullah SAW bersabda yang artinya sesungguhnya setan duduk pada beberapa jalan untuk menggoda anak cucu Adam. Dia duduk di jalan Islam, lalu ia berkata, engkau masuk Islam dan engkau tinggalkan agamu dan agamu nenek moyangmu. Lalu manusia membantahnya dan tetap dalam Islam. Kemudian setan duduk pada jalan hijrah. Akankah engkau tinggalkan tanah airmu? Lantas manusia membantahnya dan tetap berhijrah. Setan pun duduk di jalan jihad. Dia berkata, engkau akan berjihad, padahal perjuangan ini menghilangkan harta dan jasa. Engkau berperang kemudian engkau mati atau terbunuh. Lalu nanti istrimu dinikahi orang dan hartamu dibagi-bagikan. Itulah bisikan setan. Tetapi manusia membantahnya dan terus berjihad. Kemudian Rasulullah SAW melanjutkan sabdanya,
barang siapa yang melakukan demikian kemudian mati, maka adalah hak Allah untuk memasukkannya ke dalam surga. Hadis riwayat Ahmad dan An-Nasa'i dari Sabrah bin Faqih. Hadirin yang berbahagia, demikian khutbah ini disampaikan. Semoga Allah SWT memberikan kekuatan kepada kita sehingga kita betul-betul faham makna hidup teriring kebahagiaan di dunia sampai di akhirat. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatah innahu huwas samiul alim wa qul rabbighfir warhamhu wa anta ghairur rahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsiran. Qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan. Wa qala wa man yattaqillaha yukaffir anhu sayyi'atihi wa yu'zim lahu ajran. Summa i'lamu fa innallaha amarakum bis-salati was-salami ala rasulih. Faqala innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qarib. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ittiba'ah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Subhana rabbikal izzati amma yasifun wassalamu alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim wa aqimis shalah.